Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 25. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Renungan hari ini berjudul 1 derajat Celcius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu, bagaimana jika suhu air 99 derajat Celcius? Faktanya, kurang dari 1 derajat Celcius, air hanya akan disebut air panas. Penambahan 1 derajat Celcius sangat berarti. 1 derajat Celcius akan membedakan antara panci berisi cairan lemah dengan ketel mendidih bermuatan energi. Bertambahnya 1 derajat Celcius dapat mengubah air menjadi tenaga uap. Cukup digunakan untuk menggerakkan kereta dengan muatan berton-ton. Daud terus diburu oleh Raja Saul, sehingga ia lari dari satu tempat ke tempat lain. Sampai akhirnya ia menetap di Ziklag. Hari itu Daud mendapati Ziklag terbakar habis. Rupanya orang Amalek baru menyerang. Perempuan-perempuan dan anak-anak dibawa mereka sebagai tawanan. Hati Daud pedih, pula ia terjepit karena rakyat mengatakan hendak melemparinya dengan batu. Daud mungkin tergoda untuk berkata, "Cukup Tuhan, aku sudah tidak kuat menanggung penderitaan ini." Kenyataannya,
ia justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud memimpin pertempuran dan ia menang. 2 hari berlalu, Daud menerima kabar kematian Saul. Lihat dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 1-4. Berakhir sudah hari-hari Daud sebagai seorang pelarian. Daud dinobatkan menjadi raja, mula-mula atas Yehuda, kemudian atas seluruh Israel. Dibanding lamanya hari-hari pelarian Daud, 2 hari dapat diibaratkan 1 derajat Celcius. Beruntung, sewaktu mengalami situasi sulit di Ziklag, Daud mau terus percaya kepada Tuhan. Kita pun mungkin seolah tidak kuat lagi menanggung penderitaan. Seperti Daud, teruslah bertahan dan jangan melepaskan iman. Yakinlah, hanya sesaat lagi kita melihat jalan keluar dan menerima kelegaan dari Tuhan. Jangan menyerah di tengah penderitaan, karena sesaat lagi Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.